Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha fi syahri Ramadan abwabal jannah wa ja'ala siyamahu wiqayatan minan nari wa junnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi jammala nahara Ramadan bi fadilatis siyam wa zayyana lailahu bi sunnatil qiyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir was-sirajul munir. Sallallahu alaihi wasallam alaih wa baraka alaih wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan ini, yang telah menjadikan puasa di dalamnya sebagai pelindung dan perisai daripada api neraka. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiada sekutu baginya, yang telah menjadikan siang Ramadan diperindah dengan keutamaan puasa dan menghiasi malamnya dengan keutamaan qiyamul lail. Saya juga bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai pelita yang akan menyinari umat dengan cahaya keimanan. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada beliau, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Para pemirsa TVRI yang semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian kita masih ada yang bertanya-tanya tentang hikmah di balik ibadah puasa, atau tentang rahasia di balik ibadah puasa. Mengapa kita harus puasa? Mengapa kita harus menahan diri dari makan dan minum sehingga kita merasakan lapar, haus, letih, lelah, dan lain sebagainya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah puasa hanya untuk ini? Atau ada tujuan lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan yang kita luput darinya? Maka jawabannya ya, ada maksud-maksud, ada tujuan-tujuan, ada hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan di balik pensyariatan ibadah puasa. Dan di antara maksud yang paling penting, tujuan yang paling utama, dan hikmah yang paling agung di balik pensyariatan ibadah puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Agar dengan puasa tersebut kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah tujuan hablum minallah, tujuan yang terkait antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Selain itu, ada juga tujuan hablum minan nas, yang terkait hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Lebih jelas kami katakan antara orang yang Allah berikan kelebihan harta dengan orang yang Allah takdirkan kekurangan harta. Apa itu? Yaitu mengingatkan mereka para orang-orang kaya kepada saudara-saudaranya yang fakir dan miskin. Sebagaimana di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengutip ya, bahwasanya sebagian salaf itu pernah ditanya, 5 syuri asyam, kenapa ibadah puasa disyariatkan? Lalu dikatakan oleh para ulama salaf kita, liyadzuqal ghaniyu ta'mal ju'i fala yansa al-ja'i. Ini sebuah nasihat yang indah dari para ulama kita. Mereka mengatakan ketika ditanya kenapa puasa disyariatkan, mereka mengatakan agar orang yang kaya itu merasakan bagaimana sakitnya lapar, sehingga mereka akan ingat atau tidak lupa kepada orang-orang yang kelaparan.
Dan lebih dari itu, bukan hanya sekedar ingat. Imam Al-Kamal Ibn Al-Hammad rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Fathul Qadir, beliau mengatakan, innahu lamma dhaqa ala malju'i fi ba'dil awqat, dzakara man hadha haluhu fi umumil awqat. Siapa yang berpuasa, atau sesungguhnya orang-orang yang berpuasa, itu ketika dia merasakan perihnya lapar di sebagian waktu, maka dia akan merasakan atau dia akan ingat kepada orang-orang yang keadaannya seperti itu terus. Artinya dalam keadaan haus dan lapar terus. Siapa mereka? Ya mereka adalah orang-orang miskin. Fatasaro'a ar-riqah alaih. Maka seketika itu hatinya akan terenyuh. Hatinya akan tersentuh kepada orang-orang miskin. Muncullah kasih sayang. Muncullah simpatinya kepada orang-orang miskin. Yang sebelumnya mungkin mereka sempat lupa. Dan seketika itu mereka akan membentangkan tangan-tangan mereka kepada saudara-saudaranya yang miskin dengan pertolongan dan perbuatan baik. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang miskin adalah sebuah amalan yang besar. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatukan perintah inti ajaran Islam dengan perintah berbuat baik kepada orang miskin. Apa perintah inti ajaran Islam? Yaitu agar manusia menyembah Allah dan mengesahkannya dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, esahkanlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, dan juga kepada orang-orang miskin. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatukan perintah inti ajaran Islam dan dengan perintah perbuatan baik kepada orang-orang miskin. Dan ini menunjukkan betapa perbuatan baik kepada orang miskin ini adalah sebuah nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita dan kita semakin tambah peduli kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.